Bu Laila itu baru dilantik mungkin 2 bulan, mungkin masih konsolidasi. Dan harapan kami kemudian memang bisa ngesuh kemudian mendorong kami semua untuk bergerak melaksanakan visi beliau di bidang literasi. Mudah-mudahan ini kemudian bisa bergerak bersama-sama. Tentu dengan gerakan semacam ini itu lebih mudah daripada para relawan yang kemudian dengan peluh yang kemudian mengalir deras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hadi Prianto dan Mbak Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita membahas tentang literasi, terutama yang ada di Kabupaten Jepara. Bapak Hadi Prianto, mungkin ke depannya literasi ini untuk Kabupaten Jepara ini punya arahan-arahan atau pandangan-pandangan dari Bapak Hadi Prianto. Mau dibawa kemana sih Pak literasi untuk Kabupaten Jepara ini supaya para generasi muda ini tidak terlena dengan kondisi-kondisi yang ada di handphone Android, kita menggunakan media sosial yang mungkin kadang ada plus minusnya. Ini seperti apa saran dari Bapak Hadi? Ya, menurut saya literasi itu adalah peradaban ya. Ketika kemudian satu komunitas, masyarakat, kemudian bangsa itu kemudian bersedia untuk membaca dan menulis, dia sebenarnya sedang membangun peradaban baru untuk bangsanya. Ini seperti yang dilakukan Kartini, dia membaca dan menulis itu untuk kemudian menyadarkan seluruh bangsa Indonesia betapa pentingnya kemudian pendidikan bagi perempuan, betapa pentingnya persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki, betapa pentingnya gagasan-gagasan tentang hidup bernegara. Itu dilakukan Kartini dengan membaca dan menulis. Kemampuan itu muncul karena dia suka membaca, kemudian gagasan itu diketahui oleh banyak orang karena dia kemudian menulis. Dan itu kemudian diterbitkan dalam sebuah buku. Karena itu saya pikir ketika kita mau mendorong gerakan literasi itu di bumi Kartini, di tempat sang ibu literasi Indonesia itu lahir dan dibesarkan, saya pikir harus dimulai dari keluarga-keluarga kecil ya. Tadi Bu Indri menyampaikan bahwa gerakan literasi itu bisa dimulai dari keluarga, misalnya gitu. Dari lingkungan keluarga, siapa sih yang kemudian memiliki kedekatan dengan anak ibu? Kalau ibunya tidak suka membaca, kalau jarang ke orang tua yang kemudian berpergian ke Semarang, ke Jakarta, kemudian membelikan anaknya buku. Betul. Hampir mungkin 90% tidak melakukan. Iya. Padahal ini pembiasaan, dia sedang menanamkan, menyemai cinta membaca itu ke anak-anaknya. Ibu-ibu lali, oke sosis, kemudian jajanan-jajanan, pakaian kayak gitu. Tidak buku. Padahal ketika kemudian dari buku itu seorang kemudian bisa banyak belajar tentang karakter, tentang kepribadian, tentang kecerdasan, tentang bagaimana dia menyelesaikan konflik, sikap kritis itu dapat dari buku, contoh-contoh. Termasuk buku-buku fiksi, jangan dianggap kalau kemudian novel itu tidak ada contoh karakter yang baik. Dalam sebuah novel pasti ada karakter yang baik dan yang kemudian tidak baik. Biasanya pembaca itu kemudian suka pada tokoh karakter orang yang baik, yang kemudian berjuang dengan gigih. Itu yang kemudian disukailah anak-anak. Nah, kita sedang menanamkan karakter itu ke anak-anak kita. Karena itu harapan kami menggerakkan literasi itu dimulai dari basis keluarga. Jangan kemudian nyalahke pemerintah tok misalnya gitu. Sementara keluarga yang hidupnya berlimpah, yang uangnya banyak, kemudian mengabaikan anaknya menyiapkan buku-buku untuk anaknya. Kalau di rumah saya misalnya, saya membiasakan diri untuk membaca ya, dan membaca itu diketahui oleh anak dan cucu, walaupun tidak seluruhnya kemudian suka membaca. Hanya ada mungkin Bintang suka membaca, kemudian Juju suka membaca, tapi yang cowok tidak suka membaca, suka bal-balan kayak gitu. Padahal di rumah itu terus dia perpustakaan yang bukunya melimpah ya, ada buku-buku baru yang jumlahnya banyak, tapi dia tidak suka membaca. Saya siapkan juga misalnya ada egrang permainan tradisional, tapi dia tidak suka, sukanya bal-balan. Ya, padahal melalui
Egrang itu kan sebenarnya pembelajaran literasi budaya ya. Iya. Itu harus ditanamkan, jangan sampai kemudian anak-anak mau pinter ilmu pengetahuan tapi kemudian minim kemampuan menerima budaya bangsa. Itu gerakan harus kita lakukan bersama. Jadi masyarakat juga bergerak, kemudian pemerintah bergerak, kemudian mungkin dunia swasta ya, mudah-mudahan ya para pengusaha sukses itu kemudian menyisihkan sedikit rezekinya untuk kemudian menghidupi dari forum tahunan baca masyarakat itu yang volunteer yang luar biasa. Iya, betul sekali. Dukungan dari Ya. para swasta. Dan pemerintah desa harus melakukan revitalisasi ya. Jadi tidak hanya buku-buku itu kemudian termasuk perpustakaan sekolah. Revitalisasi dengan buku-buku yang diminati oleh anak-anak. Jangan kemudian buku LKS yang ditumpuk kayak perpustakaannya penuh yang isinya LKS. Iya. Desa sama. Perpustakaannya penuh dan isinya peraturan kayak gitu. Anak-anak tidak suka. Harusnya ya novel-novel kayak gitu. Buku-buku yang menarik. Saya pikir gerakan itu diperlukan saat ini di tengah masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Hadi. Saya mau beralih ke Mbak Amalia ya, yang menjadi seorang duta bahasa Jawa Tengah ini. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini sangat menjadi inspirasi kita semua ya Mbak Amalia ya. Dari mulai ketika dinobatkan menjadi duta bahasa Jawa Tengah sampai sekarang, bisa diceritakan pengalaman-pengalamannya, sudah berapa tahun menjabat duta bahasa ini dan gerakannya apa saja, kemudian hasil yang dicapai ini apa aja Mbak Amalia, silakan. Ya baik, teman-teman, saya Amalia, Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 Tante. Jadi kalau sudah menjabat berapa lama? Sudah 1 tahun menjabat dan sekarang kita berada di Ikatan Duta Bahasa Jawa Tengah. Yang mana artinya kita masih tetap menginspirasi teman-teman literasi. Bahkan kita ingin menjamah teman-teman yang lain, bukan hanya dari golongan-golongan literasi. Kalau menjabatnya berapa tahun? 1 tahun menjabat, tapi menginspirasi selamanya. Menginspirasi selamanya. Iya, betul. Kegiatan apa yang sudah saya jalani sama teman-teman Duta Bahasa? Tentunya kembali lagi ke Jepara bersama dengan Yayasan Kartini Indonesia, Forum Literasi, kembali ke sekolah saya sebelumnya, di sana juga menginspirasi dan mendampingi adik-adik untuk berkegiatan, baik di bidang literasi, maupun bicara publik juga ikut mendampingi, atau bahkan menjadi pendamping mereka untuk lomba ya, yang kemarin baru saja beberapa waktu lalu, dan alhamdulillah banyak juga yang sudah jebol gitu. Wah. Ya. Kemudian kegiatan lainnya yang pasti berkaitan dengan Trigatra Bangun Bahasa dari Balai Bahasa, Badan Bahasa. Maksud saya yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi di lini ini beberapa kali mewara menjadi pembawa acara, kemudian moderator, bahkan narasumber juga difasilitasi Yayasan Kartini Indonesia dan beberapa lainnya. Kemudian yang kedua adalah melestarikan bahasa daerah, menjaga hubungan dengan orang-orang legenda Jepara, salah satunya yang Romo ini ya. Orang Jepara nggak ada yang nggak kenal beliau begitu. Sekali namanya disebut langsung semua orang tahu begitu. Sudah seperti Raffi Ahmad Jepara ini. Raffi Ahmadnya Jepara ya. Iya. Roma Irama ya, itu seluruh lapisan masyarakat semua mengenal beliau. Pokoknya kalau literasi, Amalia bisa muncul di kegiatan literasi juga karena beliau. Aktif di literasi pun karena beliau, terinspirasi untuk bisa seaktif ini, semenggebu-gebu ini dengan literasi juga karena beliau. Karena di sini Amalia yakin kalau bukan Amalia, generasi muda yang memulai atau melanjutkan cita-cita luhur beliau, siapa lagi? Begitu, langkah kecil untuk kegiatan harapan yang lebih besar di masa depan. Kemudian yang terakhir adalah menguasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing ini juga selain Amalia belajar bahasa asing, Amalia juga melanjutkan studi untuk S2 di pendidikan bahasa Inggris. Jadi lebih bermanfaat ya kegiatan dan pengetahuan yang Amalia punya. Begitu Tante. Baik Mbak Amalia, ini keren sekali ya, menginspirasi para generasi muda dan semoga ini juga ke depannya semakin banyak sekali Mbak Amalia berikutnya bermunculan. Sehingga kita bangga menjadi warga masyarakat di Jepara ini untuk selalu membangun literasi. Ke depan literasi semakin jaya dan semakin maju. Seperti itu ya Bapak Hadi ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Hadi ini adalah sosok yang legendaris, pengganti Bang Haji Roma Iramanya Jepara. Dan di sini tentunya Bapak Hadi punya gagasan-gagasan dan juga ide Pak untuk Jepara ini ke depannya, terutama kita punya sosok
Ibu Literasi Jepara, Ibu Laila Wipyarso Utomo ini, dan juga di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermunculan yang dilakukan oleh beliau. Mungkin dari Bapak Hadi ini ada ide-ide dan juga gagasan untuk berkolaborasi Pak antara pemerintah dengan kita, terutama Yayasan Kartini juga tadi sempat disinggung-singgung, dan juga pelajar, para guru yang kedepannya ini supaya tidak tergerus dengan adanya handphone Android Yeah. ini Bapak. Literasi ke depan kita punya tokoh perempuan yang luar biasa ini. Ide dan gagasan apa sih Pak yang ada? Pertama-tama memang kami menaruh harapan besar terhadap Ibu Literasi Jepara untuk kemudian mendorong ngelanting kami semua untuk bergerak maju dalam satu tujuan untuk mencerdaskan masyarakat Jepara. Tentu harus dilakukan karena ini baru ya. Bu Laila itu baru dilantik mungkin 2 bulan, mungkin masih konsolidasi. Dan harapan kami kemudian memang bisa ngesuh kemudian mendorong kami semua untuk bergerak melaksanakan visi beliau di bidang literasi. Mudah-mudahan ini kemudian bisa bergerak bersama-sama. Tentu dengan gerakan semacam ini itu lebih mudah daripada para relawan yang kemudian dengan peluh yang kemudian mengalir deras ya, dampaknya kurang. Tetapi kemudian kalau kemudian ada motivasi, ada dorongan, bahkan kemudian dilanting ya oleh beliau, saya pikir akan mempercepat langkah. Seperti yang dilakukan Kartini ketika kemudian menerima lamaran Bupati Rembang, itu hanya mempercepat langkah supaya kemudian bisa merealisasikan gagasannya mendirikan sekolah yang lebih besar ya. Dengan menjadi bupati dia dapat melakukan apapun yang dipikirkan, tidak seperti anak bupati. Harapan kami juga seperti itu. Dengan kedudukan beliau sebagai ibu literasi yang memang dijabat oleh para ibu bupati di Indonesia, itu kemudian bisa mempercepat proses gerakan untuk membangkitkan dunia literasi di Jepara. Tentu kolaborasi kerjasama, sinergitas antara semua pihak, dan saya yakin teman-teman yang ada di forum Taman Baca, kemudian pegiat-pegiat literasi itu sangat mendukung gerakan daripada Ibu Literasi Jepara, terutama kemudian kuncinya membaca, menulis itu kan ada di keluarga untuk pembiasaan itu. Kemudian kunci terbesarnya sebenarnya ada di lingkungan sekolahan. Kalau kemudian sekolah itu bergerak bersama-sama dengan keluarga, kemudian dengan lingkungan masyarakat, saya pikir pemerintah dengan menyiapkan perpustakaan-perpustakaan yang ada itu, tempat-tempat baca yang ada itu, saya pikir kok bisa bergerak lebih cepat. Satu hal Pak Hadi, mungkin ada semacam saran-saran dari Bapak Hadi untuk kita semua Bapak ini, karena di sini jangan sampai para generasi muda ini ke depannya malah semakin terlena dengan kondisi situasi yang seperti saat ini kita hadapi. Ada hal-hal yang mungkin bisa memprihatinkan kita semua, yang itu menghantui kita semua rasa was-was untuk menyambut tahun-tahun berikutnya, terutama literasi, pergerakan literasi di Kabupaten Jepara ini. Saran apa sih Pak yang bisa Bapak sampaikan sebagai seorang tokoh legendaris Roma Iramanya Jepara gitu Pak, supaya kita semua tidak tergerus dengan perubahan zaman yang sangat signifikan ini Pak? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, literasi itu adalah membaca dan menulis. Tetapi kemudian dalam ketentuan di Kementerian Pendidikan, itu literasi itu bisa mencakup 6 hal sebenarnya. 6 hal ini saya lihat mencakup seluruh bidang kehidupan. Yang pertama tadi membaca dan menulis, kemudian yang kedua literasi sains, kemudian literasi kewarganegaraan dan budaya, kemudian literasi digital, literasi keuangan, 6 bidang itu. Ketika kemudian kita memahami atau melaksanakan literasi 6 cabang literasi itu, kemudian semua beres. Misalnya kalau saat ini kemudian orang terjebak pada pemanfaatan Android yang kemudian di luar pengendalian ya, itu tidak akan dilakukan ketika dia mendapatkan literasi tentang media digital misalnya. Bagaimana memberikan literasi? Tidak mungkin hanya guru yang kemudian memberikan literasi.
keluarga kadang-kadang tidak paham juga, sehingga ada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi seksual, ya organisasi kemasyarakatan, LSM itu kemudian harus bergerak bersama-sama, sinergis dan berjaring untuk bagaimana mengedukasi masyarakat bagaimana memanfaatkan media online itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentu dalam gerakan ini harus ada tidak mungkin bergerak sendiri-sendiri, harus dikatakan kayak disuh ya. Yang bisa ngesuh itu memang jajaran pemerintahan ya. Tentu sebagai warga negara yang baik, sebagai anggota masyarakat yang baik, kita tentu akan ikut pada gerakan yang visi besar yang kemudian ada di pemerintah Kabupaten Jepara. Itu saya pikir beberapa hal yang mungkin perlu dipahami ketika kita menghidupkan gerakan literasi ya. Nah kemudian tadi, jadi literasi itu sebenarnya kalau menurut bahasa Latinnya ya, itu literatus yang artinya kemudian belajar. Jadi ketika seseorang bergerak dalam dunia literasi, gerakan literasi, atau seorang melakukan literasi itu dia sedang belajar. Dan belajar itu bagi saya seumur hidup. Tidak kemudian ketika sekolah dia belajar, tapi kemudian sudah dia sekolah tidak lagi belajar. Dan kuncinya kan membaca. Iya. Nah, terkait dengan pemanfaatan media online yang kemudian salah daden seperti sekarang ini. Iya betul. Nah, ini memang harapan kami ya ada diseminasi ya, ada penyuluhan melalui tadi kelompok-kelompok masyarakat, kemudian tidak mungkin ini dibiayai seluruhnya oleh pemerintah, harus kemudian tumbuh ya. Kiai, pendeta, pastor itu ngomong tentang bagaimana memanfaatkan media digital dengan bagus. Tadi ormas, LSM, semuanya kemudian bergerak. Baik Bapak Hadi, terima kasih, dan ini tentunya sangat bermanfaat ya obrolan kita di kesempatan ini di Ngonsendika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Tadi sempat juga ngobrol di talk show-nya Radio Erlisa. Sekarang Mbak Amalia, saya pengen tahu seperti apa pesan-pesan dari Mbak Amalia untuk kita semua, para generasi muda Mbak Amalia, supaya kita tetap memegang teguh literasi, terutama di Kabupaten Jepara ini tidak punah, tidak tergerus oleh perubahan zaman, tidak terganggu dengan hadirnya Android. Langkah-langkah yang harus Mbak Amalia pesankan untuk para generasi muda, para remaja seperti apa? Satu kata singkat padat penuh makna yang selalu Amalia pegang sejak kecil ya, sejak sekolah itu Tante Bu Dinda maksud saya adalah satu, Iqra. Bacalah itu di sini membaca diri sendiri. Jadi kita tahu kekurangan, kelebihan kita seperti apa, ingin kita apa. Kemudian yang kedua adalah membaca lingkungan itu seperti apa, apakah itu bisa membuat kita lebih berkembang, ketemu Bu Dinda, ketemu Pak Hadi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membaca teman bicara. Di sini saya teman bicaranya ada legenda, di sini yang satu ada presenter Jepara yang kondang luar biasa. Itu 3 hal yang pasti adalah membaca diri sendiri, lingkungan, dan teman bicara. Luar biasa Mbak Amalia, terima kasih. Bapak Hadi, terima kasih. Semoga kita semua bisa terus mengembangkan literasi untuk ke depan. Kita bersama-sama sinergitas antara pemerintah, masyarakat, generasi muda, dan para penggemar literasi. Mbak Satu Amalia. lagi boleh? Kita salam literasi sebelum ditutup. Salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.